Uang itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai alat. Mengapa emas dan perak yang dipilih menjadi uang? Yang pertama, alasannya adalah karena Nah, kita masuk kepada fase yang kedua, atau yang dikatakan sebagai fase uang sejati. Nah, pada fase ini diperkirakan oleh para ilmuwan terjadi pada tahun 600 sebelum Masehi, yang mana pertama sekali dilakukan oleh bangsa Lydia. Nah, sebelumnya kawan-kawan, saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan uang? Atau uang itu apa? Nah, analogi sederhananya seperti ini sebelum kita bahas apa itu uang. Ceritanya, kawan-kawan, saya berprofesi sebagai tukang pangkas rambut. Nah, kawan-kawan datang nih untuk menggunakan jasa saya. Kemudian, kawan-kawan pada masa itu membayar saya dengan sebuah buku yang menurut kawan-kawan buku itu memiliki nilai dan sangat berharga. Namun apakah itu sudah berharga menurut saya? Sementara jika saya ingin memenuhi kebutuhan saya, belum tentu saya bisa menggunakan buku dari kawan-kawan tadi untuk bisa saya pakai mendapatkan kebutuhan saya yang lainnya. Untuk itu diperlukan sebuah alat tukar atau benda yang bisa diterima secara umum. Karena yang buku tadi kan itu hanya kawan-kawan yang menganggap memiliki nilai dan sangat berharga. Sementara bagi saya tidak, untuk memenuhi kebutuhan saya yang lainnya. Maka secara umum kita memerlukan benda yang bisa diterima secara umum sebagai alat tukar dan alat takar dari harga barang dan jasa. Maka lahirlah kemudian uang sebagai alat transaksi. Nah, uang itu adalah perantara, bukan tujuan utama, ya. Apa fungsi uang? Uang itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai alat takar atau penakar barang dan jasa. Yang ketiga, sebagai alat simpan nilai atau store of value. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus menggunakan uang? Karena mau nggak teman-teman atau kawan-kawan dibayar jasanya atau dibeli barang-barangnya menggunakan benda-benda seperti berikut ini. Yang pertama yaitu cuneiform, itu pada masa Sumeria di tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian mau nggak dibayar dengan pisau perunggu dari dinasti Zhou tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi. Atau mau kawan-kawan dibayar menggunakan kulit kerang kori, itu berlanjut hingga abad ke-20. Maka lebih luar biasanya, kawan-kawan mau nggak dibayar menggunakan rhinestone. Rhinestone ini dari kepulauan Yap, yang mana pada tahun 125 Masehi. Atau mau dibayar dengan tengkorak, ini pada masa Babilonia, selatan Mesopotamia. Atau menggunakan kain kampua pada masa Raja Buton dan Ratu Bula Wambona. Atau yang familiar sekali oleh kawan-kawan, menggunakan garam. Ternyata garam itu pernah digunakan sebagai alat pembayaran. Luar biasa ya. Selanjutnya, kelemahan alat tukar yang tadi saya terangkan, itu yang pertama, barangnya yang mudah ditemukan. Artinya itu tidak eksklusif, ya, tidak memiliki kekhasan atau ciri unik. Yang kedua, sulit untuk dibawa kemana-mana. Salah satu contohnya tadi rhinestone, itu batu dari kepulauan Yap. Beratnya saja satu buah batu rhinestone itu mencapai 4-5 ton. Oh, nggak kebayang ya, untuk membawanya aja butuh daya atau upaya yang sangat besar. Kemudian terlalu mudah untuk didapatkan. Selanjutnya, apalagi kelemahan dari alat tukar di atas tadi, itu tidak memiliki nilai intrinsik.
sehingga nilai dan daya belinya itu tidak stabil. Ya. Selanjutnya, dipilihlah emas dan perak menjadi pilihan terbaik untuk digunakan sebagai uang. Mengapa emas dan perak yang dipilih menjadi uang? Yang pertama, alasannya adalah karena mempunyai nilai intrinsik. Apa itu nilai intrinsik? Mempunyai nilai yang langsung terkandung pada benda itu sendiri. Yang kedua, tidak mudah ditemukan atau barangnya langka, ya, karena keterbatasan sumbernya tadi. Yang ketiga, itu kemampuan daya belinya yang stabil atau zero inflation, ya. Yang keempat, emas dan perak itu mempunyai titik leleh yang rendah sehingga sangat mudah untuk diukur, ya. Emas dan perak itu juga tidak reaktif sehingga tidak akan berkarat atau meledak ketika terkena zat yang berbeda. Tidak hancur jika disimpan dalam jangka waktu yang lama. Dan fitrah manusia itu suka sama emas dan perak. Ini juga sudah tercantum dalam kitab suci Al-Quran, yaitu firman Allah surah Ali Imran ayat 14. Ya. Selanjutnya, karena jika emas itu dijadikan sebagai alat tukar atau uang, maka akan terjadi keadilan di seluruh dunia ini. Itu yang sama-sama kita harapkan. Semoga uang seluruh dunia ini akan kembali menggunakan emas dan perak. Nah, contoh-contoh uang dalam bentuk koin emas dan perak yang pernah digunakan, pertama ada yang namanya elektrum. Itu yang digunakan oleh bangsa Lydia. Yang kedua ada yang namanya darik. Darik ini koin emas pada peradaban bangsa Persia. Kemudian yang ketiga yaitu solidus Kaisar Justinian kedua. Itu juga koin emas yang digunakan pada masa tersebut. Dan dinar Khalifah Abdul Malik. Ya. Selanjutnya ada koin emas Aureus Romawi kuno. Ini pada masa kepemimpinannya Julius Caesar. Selanjutnya denarius Romawi kuno juga. Akan di koin denarius ini sangat unik. Di situ digambarkan atau dipahatkan wajah dari Julius Caesar. Dan yang terakhir itu dinar emas pada masa Kekhalifan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Apa kemakmuran yang terjadi jika kita menggunakan uang sejati ini, yaitu emas dan perak? Ada 3 kemakmuran yang pernah terjadi pada masa peradaban ini, yaitu peradaban waktu Romawi kuno. Ya, itu saat itu bangsa Romawi kuno sudah mengenal yang namanya pencetakan koin emas. Namun masih dikuasai juga oleh beberapa orang money changer atau penukar uang. Selanjutnya, sejak diambil haknya oleh Julius Caesar, maka terjadilah kemakmuran sehingga pencetakan koin itu, stok koin emas itu menjadi berlimpah. Dan Julius Caesar membangun bangunan kuil sehingga pembangunan maju dan pesat hingga peradaban itu semakin luar biasa. Selanjutnya, kemakmuran yang terjadi pada masa kekhilafahan Turki Utsmani atau yang bisa kita kenal Turki Ottoman Empire. Di sana kita tahu umat Islam selama 13 abad itu menguasai dunia. 2/3 dunia itu diterangi oleh dan dipimpin oleh khilafah Islamnya, yaitu dari kekhilafahan Turki Utsmani. Selanjutnya, kemakmuran juga terjadi pada masa negara Amerika Serikat, yang mana dulunya dolar itu memiliki jaminan emas atau di backup dengan emas, atau biasa kita sebut memiliki underlying berupa emas, sehingga praktek ribawi itu tidak terjadi atau tidak menjamur pada masa itu. Namun tidak disangka-sangka juga qadarullah, pada saat itu juga terjadi kemerosotan nilai dari dolar Amerika sendiri. Disebabkan karena apa? Karena sejak tahun 1971 diumumkan dan dinyatakan bahwa dolar tidak lagi dijaminkan dengan emas. Itu ya. Emas dan perak dipilih sebagai uang sejati karena banyak kelebihan yang dimiliki, sehingga disepakati oleh seluruh dunia bersama sebagai alat transaksi atau uang dunia.
Dan bagaimana emas atau uang sejati ini pada akhirnya bertransformasi menjadi uang kertas yang saat ini kawan-kawan dan saya gunakan. Singkat cerita, ternyata itu nanti akan kita kaji di fase yang ketiga, yaitu fase uang kertas, yang mana perkiraan tahun 997 Masehi pada namanya itu Jiaozi. Nah, itu di daratan Cina itu mulai melakukan transformasi uang kertas. Nanti akan kita bahas di fase yang ketiga, yaitu fase uang kertas.